Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ikat Makna Channel. Kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk kita membahas soal latihan ya, untuk uji pengetahuan untuk mata pelajaran fikih dalam rangka PPG Kemenak ya, tahun 2025. Nah, untuk ujian pengetahuan ini nanti akan dilaksanakan insya Allah tanggal ini ya, tanggal uji pengetahuan ya, tanggal 17 18 ya. Ini tanggal 18 17 18 ya. Jadi di sini kita akan laksanakan uji pengetahuannya. Jadi sebelum kita melaksanakan uji yang sebenarnya, kita coba untuk membahas soal-soal yang nanti kemungkinan besar ini akan menjadi soal yang akan kita jawab nanti di uh, uji pengetahuan yang sebenarnya. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang nomor 1. Dalam pembelajaran zakat hasil tanah yang disewakan, guru ingin mendorong siswa untuk menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mampu mendorong siswa untuk lebih taat beragama dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi di sini kita memahami beberapa kata kuncinya ya teman-teman ya, yaitu rumusan pembelajaran berikut yang paling tepat ya. Ini pertama, yang paling tepat. Yang kedua, di sini di deskripsinya itu ada kata-kata meningkatkan rasa kepedulian ya, sesama siswa. Ya, ini penting, ini menjadi kata kuncinya supaya kita tidak salah dalam memilih jawabannya nanti. Saya ulangi, dalam pembelajaran zakat hasil tanah yang disewakan, guru ingin mendorong siswa untuk menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus mampu mendorong siswa untuk lebih taat beragama dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya manakah? Nah, soalnya, manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Kita coba ke jawaban nomor A, opsi A ya. A. Siswa dapat menjelaskan tentang jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan. B. Siswa dapat memahami dan menerapkan kewajiban zakat pada hasil tanah yang disewakan. C. Siswa dapat menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian yang disewakan. D. Siswa dapat berempati terhadap masyarakat yang membutuhkan zakat. E. Siswa dapat menunjukkan sikap taat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai syariat. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari kata kunci yang di atasnya tadi itu ya. Dalam pembelajaran zakat hasil tanah yang disewakan, guru ingin mendorong siswa untuk menyadari. Nah, ini kan menyadari ya. Menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ya. Kalau A, kira-kira bisa nggak siswa dapat menjelaskan tentang jenis zakat yang wajib dikeluarkan? Saya kira bukan ya. B, siswa dapat memahami dan menerapkan kewajiban zakat pada hasil tanah yang disewakan. Ini normatif juga bukan ya. Kemudian C, siswa dapat menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian yang disewakan. Juga tidak ya. Kemudian D, siswa dapat berempati terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ini cukup ini ya, cukup mirip ya. Karena di sini ada sekali lagi ada rasa ya. Kemudian di sini ada
empati di sini ya, ada empati. Tapi apakah ini paling tepat? Karena yang kita cari adalah jawaban yang paling tepat, ya kan? Maka eh, coba kita lihat yang nomor E. Siswa dapat menunjukkan sikap taat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai syariat. Jadi kita kembali ke soal tadi itu, manakah dari rumusan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya itu apa? Dan yang paling tepat untuk mencapainya. Kira-kira kalau kita jawab D, eh, tujuannya itu adalah siswa dapat berempati terhadap masyarakat yang membutuhkan zakat. Kalau hanya sekedar berempati, tetapi dia tidak mengerti bagaimana zakat itu, bagaimana menjalankan zakat itu sesuai dengan syariat, apakah cukup? Otomatis tidak ya. Makanya D ini kita salahkan juga ya. Nah, kemudian bagaimana yang E? Yang E tentu saja inilah yang benar ya. Baik, teman-teman. Jadi itu ya. Jadi yang benar di dalam apa namanya? Untuk soal nomor 1 ini adalah E. Sekarang kita menginjak ke soal yang nomor 2. Guru ingin agar siswa mampu mengembangkan pemikiran kritis terkait zakat profesi dan zakat produktif. Khususnya mengenai apakah zakat profesi berbeda dengan zakat harta biasa. Dan bagaimana zakat produktif bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soalnya, manakah dari tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan berpikir kritis? Jadi di sini kata kuncinya teman-teman, tujuannya kata kuncinya adalah berpikir kritis ya. Kemudian di sini juga pemikiran kritis, kemudian juga mengembangkan ya, mampu mengembangkan. Guru ingin agar siswa mampu mengembangkan pemikiran kritis ya, terkait zakat profesi dan zakat produktif, khususnya mengenai apakah zakat profesi berbeda dengan zakat harta biasa dan bagaimana zakat produktif bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini kata kuncinya juga ini. Sekarang kita akan lihat jawabannya. A. Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara zakat profesi dengan zakat harta biasa. Nah, ini kan tujuannya tadi mampu mengembangkan ya pemikiran kritis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Dan di sini kata kuncinya juga sama. Oh ya, satu lagi kata kuncinya itu di sini. Tujuan pembelajaran ya. Manakah tujuan pembelajaran yang paling tepat ya, yang paling tepat. Kita cari yang paling tepat tujuan pembelajaran dari uh, guru ini ya, untuk mengembangkan apa pemikiran kritis tentang zakat profesi dan zakat produktif. Oke, kita masuk ke nomor 1 ya. Kita masuk ke nomor 1. Apa A? Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara zakat profesi dan zakat harta biasa. Menurut saya ini bukan jawabannya ya. Bukan. Sebentar. Ini bukan. Siswa dapat menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari hak profesi. Ini juga bukan, karena sama sekali kata kuncinya itu nggak masuk. Siswa dapat menganalisis dampak zakat profesi dan zakat produktif terhadap masyarakat. Di sini kita tadi pemikiran kritis kata kuncinya ya. Menganalisis ada nggak? Menganalisis tidak ada. Kita coret. Nanti kita akan lihat ya mana yang paling benar. Kemudian D, siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat produktif di masyarakat. Di sini juga sama. Siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat produktif di masyarakat. Tidak mungkin ya siswa itu memberikan contoh, nggak mungkin ya. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis profesi yang dikenakan zakat. Nah, ini kata kuncinya kan ini ya.
Mengembangkan pemikiran kritis ini juga bukan. Lalu mana yang benar? Di antara semua yang kurang tepat menurut kita ini, maka kita cari yang kira-kira paling mendekati. Oke. Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara zakat profesi dan zakat harta biasa. Ini mengembangkan pemikiran kritis enggak? Oh enggak. Siswa dapat menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari hak profesi. Siswa dapat menghitung. Menghitung itu pemikiran kritis bukan? Saya kira bukan ya, karena menghitung itu kan orang biasa aja bisa ya. Kemudian yang C, siswa dapat menganalisis dampak zakat profesi dan zakat produktif terhadap masyarakat. Oh iya, ini sepertinya ini ya. Kata kuncinya di sini nih, menganalisis. Menganalisis ini kan ciri berpikir kritis ya. Ya kan? Analisis ini adalah ciri dari berpikir kritis. Maka sepertinya yang paling dekat dengan jawaban kita ini adalah yang C. Oke? Jadi kita jawab C ini ya. Nah, untuk nomor 2, sahabat-sahabat, coba nanti kita akan pilih C ya. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3. Dalam pembelajaran penyaluran zakat untuk pembangunan masjid, guru ingin menumbuhkan semangat gotong royong di antara siswa dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya peran zakat dalam pembangunan fasilitas umum seperti masjid. Soal, manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, sekarang kita cari dulu kata kuncinya ya. Kita cari dulu kata kuncinya. Di sini yang kata kuncinya adalah pertama, dalam pembelajaran penanya zakat untuk pembangunan masjid, guru ingin menumbuhkan semangat, ya, menumbuhkan semangat gotong royong. Ini satu kata kuncinya. Kemudian dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat pembangunan fasilitas umum masjid. Oke, ini kata kuncinya ini ya. Manakah dari rumusan tujuan pembelajaran ya yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Tujuan pembelajarannya untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan pembangunan fasilitas umum seperti masjid ya. Jawaban A, siswa dapat menjelaskan tujuan penyaluran zakat untuk pembangunan masjid. Apakah dengan siswa menjelaskan tujuan penyaluran zakat untuk pembangunan masjid akan menumbuhkan semangat gotong royong? Tentu salah satunya iya ya, bisa menumbuhkan. Tapi kita cari ini yang paling pas ya, yang paling tepat. Ini kita kata kuncinya yang paling tepat ya. Saya kira ini bukan ya, bukan. Kita pending dulu. Siswa dapat mengidentifikasi sumber zakat yang dapat digunakan untuk pembangunan masjid. Dia mengidentifikasi berarti kerja bukan menumbuhkan semangat ya. Bukan tidak ada kaitannya dengan semangat. Jelas ini salah ya. Siswa dapat menunjukkan sikap bersemangat. Nah, di sini ada semangat ya. Ada semangat, di sini ada semangat. Ini sudah bisa dijawab, teman-teman. Jawabannya adalah C. Coba lihat jawaban yang lain yang di yang di D misalnya. Siswa dapat mendiskusikan manfaat. Mendiskusikan itu menumbuhkan semangat enggak? Ya bisa saja menumbuhkan semangat, tapi tidak langsung dengan kata-kata seperti ini. Siswa dapat menunjukkan sikap semangat dalam membantu pembangunan masjid. Ini yang jelas sekali ya. Kemudian E, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zakat yang disalurkan untuk masjid. Hanya menyebutkan apa jenis zakat, apakah bisa menumbuhkan semangat? Tidak ya teman-teman ya. Berarti untuk yang untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah C ya. Kita hapus dulu. Jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke nomor 4. Dalam
pembelajaran tentang monogami, poligami, atau nikah mut'ah, guru ingin agar siswa dapat menerima perbedaan tradisi dan budaya dalam konteks kehidupan berkeluarga, tanpa menghakimi atau menganggap salah pandangan yang berbeda. Manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Sekali lagi dengan cara seperti tadi itu, sahabat-sahabat, kita coba cari tahu kata kuncinya dulu ya. Dalam pembelajaran tentang monogami dan poligami atau nikah mut'ah, guru ingin agar siswa dapat menerima perbedaan tradisi dan budaya. Nah, ini kata kuncinya. Dalam konteks kehidupan berkeluarga tanpa menghakimi atau menanggap salah pandangan yang berbeda. Nih, tiga kata kuncinya ya. Kemudian di soalnya kata kuncinya adalah manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, oke, kita langsung masuk ke jawaban A. Siswa dapat memahami hukum-hukum yang mengatur monogami dan poligami dalam Islam. Apakah memahami hukum-hukum yang mengatur poligami atau monogami di dalam Islam bisa menjadikan atau bisa menyebabkan seseorang itu menerima perbedaan atau pandangan yang berbeda? Otomatis ini tidak ya. Hanya memahami saja nggak mungkin bisa menerima ya. Ya bisa saja dia menolak. Kemudian yang B, siswa dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari monogami dan poligami. Memahami dampak positif dan negatif monogami dan poligami. Ini tidak ada kaitannya dengan kata kunci di atas ya. Memahami atau menerima perbedaan tradisi dan budaya. Kita anggap salah. Kemudian C, siswa dapat menunjukkan sikap penerimaan terhadap perbedaan tradisi. Nah, di sini ada kata kunci yang menarik, sahabat-sahabat ya. Nah, kemungkinan ini yang benar. Dalam pernikahan, siswa dapat menunjukkan sikap penerimaan terhadap tradisi. Tadi di sini ada kata-kata menerima perbedaan tradisi dan budaya. Oke. Kemungkinan ini yang benar ya. Kemudian D, siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi tentang monogami dan poligami. Nggak mungkin siswa punya pengalaman pribadi, nggak mungkin ya. Kecuali mungkin ayahnya atau ibunya yang poligami atau monogami gitu ya. Kita nggak tahu. Tetapi kalau menceritakan pengalaman pribadi itu nggak mungkin gitu ya. Ini salah, jawaban salah. Kemudian E, siswa dapat menjelaskan alasan diperbolehkan poligami dalam Islam. Apakah dengan siswa bisa menjelaskan alasan dibolehkan poligami dalam Islam? Itu bisa menjadikan siswa itu dapat menerima perbedaan tradisi. Ternyata tidak ya. Berarti sudah jelas ini yang benar adalah C. Oke. Nomor 4 jawabannya C. Lanjut. Nomor 5-nya nggak ada ya. Nanti kita cari ya. Nomor 5-nya nanti kita cari ya. Dalam perencanaan pembelajaran zakat hasil tanah yang disewakan menggunakan pendekatan project based learning, guru ingin agar siswa dapat memahami konsep zakat dengan cara yang terstruktur dan relevan dengan kehidupan mereka. Guru perlu memastikan bahwa tujuan pembelajaran mencakup aspek keilmuan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Soal, manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Nah ini, kita cari kata kuncinya dulu seperti tadi ya. Kita cari kata kuncinya dulu. Jadi kata kuncinya itu adalah project basic learning. Denara kah? Mungkin dulu. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami konsep zakat dengan cara yang berpikir terstruktur. Mungkin dulu. Guru perlu memastikan bahwa tujuan pembelajaran mencakup aspek keilmuan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Manakah dari rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk yang A,
Siswa dapat menjelaskan konsep zakat hasil tanah. Kalau hanya menjelaskan konsep zakat, saya kira bukan ya. Bukan. Ini kita sebut yang A ini salah ini. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis zakat yang relevan dengan profesi mereka. Jelas. Ini em, tidak tidak relevan juga ya dengan project basic learning. Kemudian yang C, siswa dapat menghubungkan penerapan zakat hasil tanah yang disewakan dengan kehidupan nyata. Nah, ini. Jadi pendekatan project basic learning itu selalu berdampak pada kehidupan nyata. Artinya ada hubungannya dengan kehidupan real ya. Jadi dia membuat sebuah proyek atau apa gitu itu kan dengan kehidupan nyata ya, dengan kehidupan langsung di tengah masyarakat, dengan kehidupan sosialnya. Jadi ini kemungkinan ini kata kunci yang bisa kita ambil dulu ya. Sebentar kita lihat jawaban yang berikutnya. D. Siswa dapat membuat proyek berbasis zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, di sini ada menarik ini. Membuat proyek ya. Membuat proyek. Siswa dapat membuat proyek. Dalam perencanaan pelajaran hasil zakat yang disewakan, menggunakan pendekatan project based learning, guru ingin agar siswa dapat memahami konsep zakat dengan cara yang terstruktur dan relevan dengan kehidupan mereka. Guru perlu memastikan bahwa tujuan pelajaran mencakup aspek keilmuan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini di sini ada yang menarik. Siswa dapat membuat proyek berbasis zakat hasil tanah yang disewakan. Jadi berbasis proyek ya. Siswa dapat membuat proyek berbasis zakat hasil tanah. Jadi proyeknya itu hanya berbasis zakat hasil tanah. Coba kita nanti lihat dulu. Ini bisa jadi ya, bisa jadi apa jawabannya D atau C. Kemudian E, siswa dapat mendiskusikan keuntungan dan kerugian dalam pengelolaan zakat hasil yang disewakan. Tidak ada kaitannya dengan proyek apa namanya? Tidak ada kaitannya dengan uh, project based learning ya, tidak ada. Jadi kemungkinan dua ini, C atau D. Nah, sekarang kita akan pilih C dan D ini mana yang paling tepat. Yang pertama, siswa dapat menghubungkan penerapan zakat hasil tanah yang disewakan dengan kehidupan nyata. Ya. Siswa dapat menghubungkan. Project based learning ini memang tujuannya itu bagaimana siswa dapat memahami mata pelajarannya itu dengan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Oke, ini C kemungkinan. Kemudian D, siswa dapat membuat proyek berbasis zakat hasil tanah yang disewakan. Oke, di sini kata kuncinya adalah project based learning ya. Kemudian eh, siswa tujuannya itu adalah agar siswa memahami konsep zakat ya. Apakah siswa dengan membuat proyek ya berbasis zakat hasil tanah itu akan membuat siswa itu memahami konsep zakat secara terstruktur ya yang relevan dengan kehidupan mereka? Belum tentu. Bisa saja dia membuat proyek ya berbasis zakat hasil tanah itu dia ngambil dari internet, dia ngambil dari makalah orang, tidak berdasarkan hasil nyata. Sementara pendekatan project based learning ini tujuannya itu adalah bagaimana kemudian pemahaman mereka tentang zakat ini bisa terstruktur, relevan dan dalam kehidupan mereka ya, dalam kehidupan mereka. Maka ini kalau saya disuruh milih maka saya akan pilih C ya. Jadi nomor 6 soal kita ini akan apa jawabannya adalah C. Saya kira sahabat-sahabat nanti videonya kepanjangan ya. Nanti kita akan ulas lagi di nomor-nomor berikutnya. Jadi soal dari UP ini jumlahnya itu ada 50 soal. Nanti kita akan bahas satu persatu di video berikutnya ya. Tunggu ya video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.